Halo Sobat Linux, kembali lagi dengan saya Tax. Hari ini kita bakal membedah tuntas gimana sih caranya ngebangun dan mengoptimalkan sebuah sistem file server yang benar-benar tangguh. Di sesi explainer kali ini, kita akan merangkum panduan teknis buat kalian yang pengen jago deploy self-hosted cloud pakai Nextcloud. Sebagai seorang sysadmin, punya kendali penuh atas infrastruktur data itu udah jadi harga mati ya di era digital sekarang ini. Yuk langsung aja kita mulai. Coba deh kalian tanya ke diri sendiri, pengen nggak sih punya file server mandiri yang benar-benar aman? Ya, nyimpen data perusahaan atau data pribadi di layanan cloud pihak ketiga itu emang praktis banget. Tapi, gimana dengan privasinya? Nah, nilai utamanya di sini tuh jelas banget. Kita mau ngambil alih kendali penuh atas data kita sendiri. Nextcloud ini emang dirancang khusus dengan fokus utama di privasi dan keamanan. Jadi ini cocok banget buat individu atau organisasi yang nggak mau datanya diintip pihak ketiga. Oke, ini dia peta perjalanan sysadmin kita hari ini. Pertama, kita ada pengenalan fitur Nextcloud. Kedua, kebutuhan sistem server. Ketiga, opsi instalasi Nextcloud. Keempat, optimasi performa server. Dan yang terakhir, keamanan dan pemeliharaan. Kita masuk ke bagian pertama ya, pengenalan fitur Nextcloud. Kenapa sih platform ini bisa jadi alternatif yang jauh lebih powerful dibandingin Cloud Drive pada umumnya? Gini, Nextcloud itu bukan cuma sekedar tempat numpuk file. Dia nawarin online storage yang aman, ditambah easy access yang ngejamin data kalian bakal terus tersinkronisasi di device mana aja. Nggak cuma itu, platform ini juga dukung produktivitas kalian lewat Office support dan sinkronisasi kontak serta kalender. Dan ini nih yang paling krusial buat kita, para sysadmin, ada server-side security dengan enkripsi end-to-end yang super solid. Lanjut ke bagian 2, kebutuhan sistem server. Kita bahas spesifikasi pondasinya. Ibarat bangun rumah, kita pasti butuh fondasi yang kokoh kan? Nah, berdasarkan dokumentasi resminya, Nextcloud ini sangat merekomendasikan penggunaan sistem operasi 64-bit. Di urutan paling atas ada Ubuntu 2604 LTS dan Red Hat Enterprise Linux 10 yang jadi rekomendasi utama. Kenapa harus 64-bit sih? Karena arsitektur 32-bit itu punya limitasi yang lumayan serius. Contohnya, dia nggak dukung penanggalan setelah tahun 2038. Waduh, bahaya kan? Jadi buat deployment yang kebal masa depan, pastiin kalian pilih OS 64-bit. Selain sistem operasi, mesin back-end kalian juga harus punya tenaga ekstra. Tolong dicatat ya, Nextcloud ini butuh minimal 512 MB RAM per prosesnya. Ingat loh, per proses, bukan total keseluruhan RAM di server kalian. Ibarat ruangan, makin lega, ya jalannya makin lancar. Terus buat runtime-nya, PHP 8.5 itu sangat direkomendasikan. Dan untuk urusan database, kalian bisa pakai MariaDB 11.8 atau PostgreSQL 18 buat dapetin keandalan yang maksimal. Jangan coba-coba kompromi sama spek ini kalau kalian pengen servernya responsif. Masuk ke bagian 3, opsi instalasi Nextcloud. Waktunya milih rute deployment nih. Sekarang kita masuk ke fase build. Di sini ada dua metodologi yang paling populer. Di satu sisi ada Docker Compose. Ini metode berbasis kontainer yang instan banget. Service kayak MariaDB dan Nextcloud itu cukup didefinisikan dalam satu file YAML aja, sifatnya terisolasi, dan gampang banget kalau mau dideploy ulang. Tapi di sisi lain ada Lamstack. Ini rute manual tradisional yang ngasih kalian kontrol penuh, bener-bener sampai ke akar sistem operasinya. Dua-duanya hebat kok, tinggal disesuaikan aja sama seberapa besar level kontrol yang kalian butuhin. Nah, kalau Sobat Linux milih rute manual pakai lem, stack, katakanlah di Debian 11, alurnya tuh bener-bener logis. Langkah pertama, update repository dulu biar dapat paket-paket terbaru. Abis itu langkah kedua, install lemnya, yaitu Apache, PHP, dan MariaDB. Lanjut ke langkah ketiga, kalian masuk deh ke baris perintah buat bikin database dan user khusus untuk Nextcloud. Dan terakhir, install source code Nextcloud-nya, terus atur virtual host. Percaya deh, rute ini bakal ngasah insting troubleshooting kalian jadi makin tajam. Oke, kita beralih ke bagian 4, optimasi performa server. Saatnya kita tuning servernya. Disinilah kita masuk ke fase power up. Kita bakal nyulap server biasa jadi secepat penguin yang lagi meluncur di atas es. Senjata pertama kita apa? Redis atau Remote Dictionary Server. Simpelnya, ini tuh kayak ngasih turbo boost ke server. Jadi, daripada server capek-capek baca hard drive berulang kali, Redis ini nyimpen struktur data langsung di dalam RAM. Hasilnya, akses datanya super kilat. Dan asyiknya lagi, berkat fitur persistence-nya, data kalian nggak akan gampang menguap begitu aja. Coba perhatiin baris konfigurasi yang satu ini. Di sini kita ngarahin parameter memcache.locking langsung ke Redis. Kenapa ini krusial banget? Bayangin,
Di file server itu kan banyak banget user yang akses file yang sama di waktu bersamaan. Nah, kita butuh penguncian file transaksional supaya file tersebut nggak korup. Beda sama cache biasa yang bisa tiba-tiba hilang, Redis ini bisa ngejamin kalau kunci file itu selalu tersedia selama masih dibutuhin. Ini standar wajib banget kalau kalian main di level enterprise. Optimasi selanjutnya nggak kalah penting, PHP OP Cache. OP Cache ini bakal ningkatin performa server dengan cara nge-cache bytecode yang udah dikompilasi. Jadi, CPU kalian nggak perlu kerja double buat nerjemahin kode yang sama berkali-kali. Nextcloud juga sangat menyarankan kita buat ngaktifin JIT compiler. Caranya tinggal set nilai opcache.cheat ke 1255 dan alokasiin buffer sebesar 8 MB. Pengaturan kecil di file php.ini bakal kerasa banget ngeringanin beban CPU server kalian. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, keamanan dan pemeliharaan. Waktunya melindungi server kalian. Kita udah masuk di fase pamungkas nih. Bikin server jadi cepet itu emang hebat, tapi bisa njagain server itu tetap aman? Nah, itu baru bukti sysadmin sejati. Saya mau kasih peringatan keras ya buat kalian. Jangan pernah sekalipun ngejalanin Nextcloud di tahap produksi pakai HTTP biasa. Itu sama aja kalian ngebuka celah masif buat serangan man in the middle. Aktivitas login, password, dan data kalian bisa disadap dengan gampang banget. Selalu gunakan koleksi terenkripsi HTTPS. Ini bukan sekedar opsi pelengkap, tapi ini adalah benteng pertahanan utama kalian. Buat urusan rutinitas maintenance, Nextcloud ini udah ngebekelin kita sama pisau lipat Swiss Army bernama OOC. Ini adalah sebuah command line interface yang sakti banget. Sobat Linux wajib nguasain perintah seperti maintenance mode --on buat ngunci user keluar sementara pas kalian lagi proses upgrade atau restore backup. Jadinya database kalian aman dari resiko crash. Terus ada juga maintenance repair yang otomatis bakal nyapu bersih anomali di instalasi kalian. Ini benar-benar peralatan tempur harian kita. Wah, sesi explainer kita buat ngebangun dan mengoptimalkan Nextcloud akhirnya selesai juga. Kita udah bahas mulai dari fondasi sistem, opsi antara Docker atau LAMP, nambahin turbo boost pakai Redis, sampai ngebangun perisai tangguh pakai HTTPS. Pertanyaannya sekarang, rute instalasi mana nih yang bakal Sobat Linux pilih buat ngebangun instance mandiri kalian hari ini? Mau pakai Docker yang serba instan atau masuk ke LAMP stack yang ngasih kontrol penuh? Eksplorasi ada di tangan kalian. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk update terbaru. Dan jika suka dengan konten ini, klik tombol like. Sampai jumpa di terminal berikutnya.